Pada kesempatan kali ini saya akan bahas penyakit berbahaya yang kedua, yaitu al-ujub. Yang sering riya bergandengan dengan ujub menimpa seorang yang saleh ya. Jadi penyakit ini, kedua penyakit ini, riya dan ujub, tidak menimpa para pelaku maksiat. Para pelaku maksiat apa yang mau riakan? Mau riak dengan khamarnya, ya. Mau riak dengan zinanya, mau riak dengan ribanya, tentunya tidak ya. Tapi justru penyakit ini menimpa orang-orang yang rajin ibadah, yang rajin bersedekah, yang rajin salat malam, yang suka berdakwah, yang suka membantu dakwah, panitia, dai. Orang-orang inilah yang rawan terkena penyakit riya dan penyakit ujub. Namun sebagaimana saya katakan, kita akan fokus kepada penyakit ujub. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa menyebutkan satu paragraf yang indah. Beliau berkata, "Wa katsiran ma yaqrinu an-nasu bainar riya' wal ujub." Betapa banyak orang menggandengkan antara riya dan ujub. Dikata seakan-akan dua penyakit yang selalu bersamaan. Biasanya orang kalau riya, dia juga ujub. Wa katsiran ma yaqrinu an-nas bainar riya' wal ujub. Betapa banyak orang-orang yang menggandengkan, menggabungkan antara riya dan ujub. Fariya min babil isyrak bil khalqi wal ujbu min babil isyrak bin nafsi. Wa hadha halul mustakbir. Adapun riya, dua-duanya syirik ya, dua-duanya syirik kecil. Riya syirik kecil, ujub juga syirik kecil. Dan kita tahu namanya di antara kaidah dalam kaidah-kaidah akidah bahwasanya jika syirik kecil mencampuri suatu amalan, maka amalan tersebut gugur. Amalan tersebut gugur. Seperti riya dan juga ujub. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun riya adalah termasuk mensyirikan Allah, mensyarikatkan Allah dengan makhluk. Ini bedanya antara syiriknya riya dengan syiriknya ujub. Perhatikan di sini. Syiriknya riya dari sisi seorang beribadah, dia menggandengkan Allah dengan manusia. Sebagaimana dia harap mendapatkan pahala dari Allah, dia juga berharap mendapatkan ganjaran dari manusia dengan pujian dan sanjungan. Dari sini dia telah melakukan kesyirikan karena dia mengharapkan kepada manusia sanjungan dan pujian sebagaimana dia mengharapkan ganjaran dari Allah. Maka dia menggandengkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam suatu hadis qudsi Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang beramal saleh, amal apapun, asyraka fihi ma'iya ghairi, dia mengambil sekutu bagiku, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Dan itu yang dilakukan oleh orang yang riya. Dia salat, ada niatnya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Dia bersedekah, ada dalam niatnya ingin mendapatkan ganjaran di akhirat. Namun demikian ternyata dalam niatnya juga ingin disanjung, ingin diakui, ingin dihormati. Maka dia ingin mendapatkan pamrih dari manusia tatkala dia melakukan ibadah tersebut. Poin inilah dia terjerumus dalam syirik. Paham? Paham atau tidak? Ya, menggandengkan manusia dengan Allah untuk mendapatkan pamrih dari Allah dan juga pamrih dari manusia. Pahala dari Allah dan juga ganjaran dari manusia berupa pujian dan pengakuan. Adapun kesyirikan yang berkaitan dengan ujub, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal ujbu min babil isyraki bin nafs wa hadha halul mustakbir. Adapun ujub adalah mensekutukan Allah dengan dirinya. Kalau riya mensekutukan Allah dengan orang lain, dia harapkan pujian dari orang lain. Kalau riya, kalau ujub, saya ulangi, kalau riya dia mensekutukan Allah dengan orang lain, di mana dia mengharapkan pujian orang lain. Adapun kalau ujub, dia mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Seakan-akan apa? Seakan-akan keberhasilan yang dia raih adalah karena berkat dirinya, bukan cuma karena Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kenapa ujub dikatakan syirik. Karena seorang merasa ujub, dia merasa hebat, dia merasa bangga, seakan-akan karena kemampuannya lah dia berhasil. Padahal keberhasilan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dikatakan orang yang ujub, orang juga yang syirik, dan ini juga menggugurkan amal saleh. Maka
Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, "Fal mura'i la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'bud wal mu'jab la yuhaqqiqu qawlahu wa iyyaka nasta'in." Seorang yang riya, dia tidak mengamalkan firman Allah, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah aku beribadah. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada manusia. Kami tidak berharap sanjungan manusia. Kami hanya berharap sanjungan dan pujian-Mu ya Allah. Kami hanya berharap ya ganjaran dari-Mu ya Allah. Orang yang benar-benar merenungkan dan mengamalkan iyyaka na'bud, dia akan selamat dari riya. Kemudian orang yang ujub tidak mengamalkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya apa? Segala keberhasilan yang kami lakukan dalam ibadah, dalam dunia, dalam segala hal, maka itu murni dari pertolongan-Mu ya Allah. Maka seorang yang mewujudkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami pertolongan, dia akan selamat dari penyakit ujub. Faman haqqaqa iyyaka na'bud, barang siapa yang mewujudkan iyyaka na'bud, kharaja 'anir riya, maka dia akan keluar dari riya. Wa man haqqaqa qawlahu wa iyyaka nasta'in, dan barang siapa yang mewujudkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah, kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, kharaja 'anil i'jab, maka dia akan selamat dari penyakit ujub. Wa fil hadis, dan dalam hadis al-ma'ruf yang ma'ruf, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun muhlikat", 3 perkara yang membinasakan, syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. 3 perkara yang membinasakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelit yang diikuti, pelit yang ditaati, rasa pelit yang ditaati, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga adalah seorang ujub dengan dirinya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penyakit yang berbahaya, penyakit ujub ya. Merasa dirinya sukses karena andil dia ya. Dan ini penyakit terkadang menimpa sebagian orang. Tatkala dia dalam segala hal dia ujub. Dalam dunianya misalnya Firaun, Qarun ujub dengan dirinya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini berhasil karena saya punya ilmu. Dan ini banyak orang tatkala dia berhasil dalam usahanya, dia mengatakan karena saya pintar, karena saya banyak pengalaman, karena saya cerdas, karena saya belajar, karena saya sekolah. Dia lupa bahwasanya semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kecerdasan pasti mendatangkan kekayaan, berarti seharusnya orang semakin cerdas semakin kaya. Namun kenyataannya tidak. Kekayaan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas sampai kepalanya botak tidak kaya-kaya. Yang tidak sekolah terkadang naik haji tiap tahun, umrah tiap tahun. Yang kepalanya botak ngumpulin duit untuk umrah enggak bisa-bisa. Ini kenyataan. Sampai ada seorang saya pernah berkata, kami berempat sekolah bareng, yang 3 di antara kami lulus, yang 1 tidak lulus. Sekarang kami bertiga bekerja di orang yang tidak lulus tersebut. Itu kenyataan. Jadi tidak benar bahwasanya kekayaan itu pasti mendatangkan kecerdasan pasti mendatangkan kekayaan. Tidak benar bahwasanya kecerdasan berbanding lurus dengan kekayaan. Semakin cerdas semakin kaya. Benar, kecerdasan sebab kekayaan, namun itu bukan penentu. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bukan berarti pengalaman yang banyak pasti mendatangkan kekayaan. Sebenarnya orang mengatakan karena saya banyak pengalaman akhirnya saya pun berhasil. Enggak. Banyak orang pengalamannya luar biasa, banyak pengalamannya enggak kaya-kaya. Kenapa pengalaman jadi anak buah terus? Di perusahaan ini punya pengalaman jadi anak buah. Perusahaan lain punya pengalaman jadi anak buah. Perusahaan lain juga jadi anak buah terus. Terus kapan mau kaya kalau begitu? Jadi para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, terkadang terungkap ucapan-ucapan seperti ini dalam perkara dunia. Dia lupa bahwasanya segala keberhasilan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit ujub. Demikian juga penyakit ujub dalam hal masalah agama. Seorang ujub, dia lupa diri. Dia berdakwah, berhasil, dia mengatakan kalau bukan karena saya, orang-orang tidak akan datang ramai. Kalau bukan karena saya, dakwah akan terhenti. Kalau bukan karena saya, ya akhi, tidak ada ente pun Allah akan jalankan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente enggak ada, masih banyak orang lebih hebat daripada ente yang akan Allah siapkan untuk membela dakwah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ente merasa punya jasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini merasa punya jasa terhadap Allah. Ini orang yang ujub. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, kalau ya.
Engkau enggak ada juga enggak ada masalah. Orang seperti kamu banyak ya. Yang lebih hebat dari kamu juga apa? Banyak. Ngapain ente merasa bahwasanya semuanya tergantung ente? Ini hati-hati ya. Ujub dalam ibadah. Demikian juga ujub dalam perkara dunia.